Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Jumpa lagi bersama kami, Niat Safari Family. Vlog kita kali ini akan ke Taman Alam Matahari yang berada di Kampung Paseban, Megamendung, Bogor. Taman Alam Matahari atau TAM adalah salah satu bumi perkemahan camping ground terbaik yang berada di Kampung Paseban, Megamendung, Bogor. Jarak hanya 7 kilometer dari Taman Wisata Matahari. Taman Wisata Alam Matahari berdiri di atas lahan seluas kurang lebih 2 hektar. Memiliki kapasitas sampai 2.000 orang. Meskipun lokasinya terpisah yang berada di luar kawasan Taman Matahari, namun camping ground ini merupakan bagian dari wahana Taman Wisata Matahari. Jalan yang diarahkan dari Google Maps, sebelum belok kiri ada Alfamart. Nah, kita belok kiri ya, teman-teman. Terus saja mengikuti jalan yang lurus, yang tinggi, nanti landai, kemudian juga nanti menyempit. Itu perlu konsentrasi dan perlu kehati-hatian. Perjalanan yang kami lalui ini memakan waktu 2 jam. Kami jalan dari Jakarta siang hari sekitar jam 11 siang. Suasana hujan, gerimis itu menemani kami dalam perjalanan, sehingga menambah kesejukan yang kami alami dalam perjalanan ini. Di sepanjang jalan menuju ke lokasi camping ground Puncak, pengunjung dapat menikmati keindahan pemandangan alam sekitarnya. Sejuk hawa pegunungan, gemericik suara air sungai, dan kicau burung liar juga akan membuat semua pengunjung merasa semakin nyaman, menikmati suasana menyatu dengan alam. Nah, di sini kita belok kiri ya, teman-teman. Patokannya adalah Jalan Pesantren. Belok kiri, terus saja mengikuti jalan. Ini sebelah kiri kanan masih ada rumah penduduk, juga ada pesantren. Kita jalan aja terus sampai menuju lokasi. Jalannya yang terus menanjak. Hati-hati dan konsentrasi karena di sini banyak anak-anak pesantren yang masih mengikuti kajian. Yang nyebrang, anak-anak kecil.
yang masih menempuh pendidikan di pesantren. Kabut sudah turun, mendekati belokan ke kiri menuju alam matahari. Kita lihat kabutnya sudah turun, berarti ketinggian yang kita jalani sudah semakin tinggi, teman-teman. Siap-siap kita mau belok kiri. Nah, setelah belok kiri ini, teman-teman turun. Kita lihat kabutnya, Masya Allah. Ya, jumpai lagi setelah yang hitam tadi. Tapi tampak dari jauh, sepertinya ada satu mobil. Alhamdulillah, agak tenang sebenarnya. Kemudian, sepanjang jalan kami tidak menemukan lagi kendaraan. Jujur kami katakan, sebenarnya kami agak takut melewati daerah sini. Apalagi ada petunjuk bahwa hati-hati. Alhamdulillah, kita sudah mendekati alam matahari. Tapi tiba-tiba
Dua mobil di depan kami terhenti. Ada apa gerangan? Kemudian Pak suami mencari tahu, oh ternyata di depan itu ada aliran dari air terjun. Air terjun yang mengalir deras, memang yang selalu dilewati oleh para pengunjung. Nah itu harus hati-hati. Banyak batu-batunya, tapi setiap pengunjung yang menyeberangi aliran air tersebut didampingi oleh para pengelola. Nah, sekarang kita coba untuk menyeberangi aliran air yang dialirkan dari air terjun. Jer Masya Allah. Terkadang suasana yang seperti ini yang tidak bisa kita dapatkan di kota.
bagian dari wahana Taman Wisata Matahari. Waktunya kita mengeksplor Taman Alam Matahari. Kita akan menuju Curug Panjang. Perjalanan dari Alam Matahari menuju Curug Panjang membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit. Karena terhitung dari masuk menuju Curug Panjang itu 200 meter. Di sepanjang jalan menuju ke lokasi camping ground Puncak, pengunjung dapat menikmati keindahan pemandangan alam sekitarnya. Panorama yang sangat indah dengan latar belakang puncak Gunung Salak di pagi hari dan juga sore hari, serta kerlap-kerlip suasana kota Bogor yang romantis di malam hari. Sejuknya hawa pegunungan, gemericik suara air sungai, dan kicauan burung liar juga akan membuat semua pengunjung merasa semakin nyaman, menikmati suasana menyatu dengan alam. Alhamdulillah, kita sudah sampai di wisata Curug Panjang. Berarti kita mau menuju air terjunnya. Siap-siap untuk menikmati suasana yang ada di sini dengan kesejukan, kenyamanan, serta ramah lingkungan. Banyak aktivitas yang dapat dilakukan pengunjung di tempat camping ground Puncak ini. Mulai dari outbound, jungle trekking, atau river trekking. Pengunjung juga bisa mandi atau berenang sambil menikmati keindahan alam di sekitar gunung Curug Panjang.
Di pagi hari, jika cuaca cerah, teman-teman juga dapat menikmati keindahan matahari terbit dengan latar belakang puncak Gunung Salak di sebelah barat. Alhamdulillah sudah ada warung teman-teman. Jadi kalau teman-teman tidak bawa snack atau tidak bawa air minum, teman-teman bisa juga ngopi-ngopi dulu di sini. Nah, warung-warung ini juga sebagai patokan bahwa kita sebentar lagi akan menuju dan mendekati air terjun. Duh, gak sabar deh. Kita langsung menuju air terjun Curug Panjang. Perjalanan ke bawah, hati-hati karena batu-batuannya licin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga senantiasa dalam kebaikan dan kesehatan. Curug Panjang salah satu wisata air terjun di kawasan wisata Puncak, terletak di Desa Megamendung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Letaknya berada di lereng Gunung Paseban. Menurut warga sekitar, aliran air yang mengalir ke air terjun berasal dari Sungai Paseban. Dari aliran sungai ini membentuk sekitar 4 buah air terjun, yaitu secara berurutan mulai dari yang paling atas yaitu Curug Cibulau, Curug Panjang, Curug Barong, Curug Bunder. Nah, kita lihat, Masya Allah, Tabarakallah. Deres, bersih, bening, dan dingin. Siapapun yang melihatnya pasti kepengen nyebur. Tambahan informasi, Curug Panjang ini juga merupakan salah satu hulu sungai Ciesek yang masih bagian dari aliran dari hulu sungai Ciliwung. Alhamdulillah, akhirnya saya mencoba untuk bermain air di sini. Karena sangat disayangkan kalau sudah ketemu dengan air terjun, memang kepinginnya itu mandi. Tapi di sini saya bisa bermain-main air, menikmati sampai puas dan tidak ingin sebentar kalau bisa berlama-lama. Perlu diingatkan teman-teman, senantiasa membaca bismillah karena tempat ini mungkin buat kami adalah tempat yang baru. Dan informasi dari warga sekitar bahwa kedalaman dari kolam alami tersebut sekitar 6 meter. Jadi disarankan bagi pengunjung yang ingin berenang harus sangat hati-hati dengan arus air dari lereng air terjun dan arus bawah airnya. Kita lihat, Masya Allah, Tabarakallah, begitu saya kagum dengan kebesaran Allah, dengan terpaan air terjun yang deras. Masya Allah. Alhamdulillah.
Di antara batu-batuan kali ini juga untuk menginjaknya juga ada yang dalam, teman-teman ya. Jadi memang kita harus hati-hati ya. Nih Pak suami juga mau menyeberang, ternyata memang dalam ya teman-teman. Jadi kita harus meraba kira-kira kedalamannya seperti apa. Jangan sampai kita terjebak oleh kedalaman di antara batu-batu kali ini. Alhamdulillah, mengeksplor Curug Panjang sudah selesai. Sekarang kita melanjutkan ke jembatan. Nah, untuk menuju ke jembatan memang kita naik terus ya teman-teman. Tapi tidak lama kita menuju ke jembatan itu memakan waktu kurang lebih 10 menit. Ini kami ke Curug Panjang ini sekitar jam 4 sore. Suasananya dingin, sejuk, dipenuhi dengan kabut-kabut yang sebentar lagi akan mendekati waktu menjelang sore. Kita masih menanjak terus. Di sini ada petunjuk dari pengelola, kita tetap harus berhati-hati karena rawan longsor. Nah, ini bisa kita lihat air terjun Curug Panjang. Sedikit lagi kita akan sampai di atas jembatan penghubung atau jembatan pandang untuk bisa melihat keindahan Curug Panjang. Curug Panjang yang airnya deras, jernih, bening, dingin, dan benar-benar bisa membangkitkan semangat. Nah, itu udah kelihatan ya teman-teman, jembatan Curug Panjang. Nah, itu ada jembatan untuk kapasitas 1 orang. Itu masih jembatan kecil teman-teman ya. Dan ini jarang sekali orang yang lewat sini karena memang ada petunjuknya bahwa digunakan untuk 1 arah aja bergantian, maksimal 2 orang. Jadi mungkin orang banyak ngeri kali ya teman-teman gitu. Nah, ini keindahan dari Curug Panjang sudah kelihatan dari sini teman-teman. Apalagi kalau kita sudah naik di atas jembatan penghubungnya. Nah, ini Pak Asu menuju jembatan. Kita lihat dari atas ini ya, Masya Allah, Tabarakallah. Sungguh indah ciptaanmu ya Allah. Kita ikutin Bapak untuk menuju jembatannya. Nah, jembatan ini teman-teman panjang ya, dan sangat kokoh insya Allah. Kuat. Nah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Informasi dari pengelola bahwa kita tidak boleh lari, tidak boleh terlalu banyak di jembatan, nggak boleh membawa kendaraan, ya. Dan ketika hujan juga kita nggak boleh ada di sini, teman-teman. Nah, itu jembatannya, Masya Allah, Tabarakallah. Cantik, teman-teman. Yuk kita ikutin ya, kita masuk ke dalam jembatan ini yang kokoh, yang kuat, dan kita lihat pemandangannya sangat cantik banget dari sini. Insya Allah sih nggak goyang ya jembatannya. Nah, cuman kita bisa menikmati keindahannya, Masya Allah. Kita lihat kiri kanan, tetap kita berpegangan ya teman-teman. Dan di sini kita nggak boleh berlari, nggak boleh juga dibuat enjot-enjotan ya teman-teman. Nah, derasnya air, Masya Allah. Kita bisa lihat
terlihat lepas mata memandang dari jembatan ini. Masya Allah, Masya Allah derasnya. Nah, ini kita mau melihat, nah ya, jembatan Rawayan Watu Raja Curug Panjang namanya teman-teman. Kita coba ke bawah, pengen lihat ya di bawah itu ada apa. Ternyata informasi itu memang gencar ya disampaikan oleh pengelola untuk keselamatan para pengunjung. Nah, teman-teman, waktunya kembali ke tenda karena waktu menunjukkan hampir sebentar lagi maghrib. Ya, dan alhamdulillah keseruan kami bermain di bawah Curug Panjang. Juga kami bisa menikmati jembatan penghubung ini.